Ya, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau kita pakai hijab, jika ada kayak konde di belakang, katanya haram. Jika dia naik ke atas ubun-ubun ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh dibuka setiap minggu, lalu saya kasih untuk konsumsi ngaji bulanan, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, boleh nggak jadi masalah. Ustazah, sebentar ya. Oke, bolehkah membaca Al-Quran kakinya selonjoran? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Jadi boleh aja, nggak jadi masalah. Kalau teman-teman nggak enak, lalu teman-teman Oke, Ustazah, bolehkah rambut kita terlihat oleh wanita non-muslim? Tidak boleh. Aurat wanita dengan wanita non-muslim adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Oke, sebentar ya, izin ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Manfaat sedekah subuh itu gimana? Sedekah subuh itu adalah di pagi hari, di subuh hari, malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dipanjangkan rezekinya dan ditenangkan hatinya. Jadi sedekah subuh itu bagus ya. Ustazah, sholat witir rakaat ketiga lupa baca ayat pendeknya, langsung ruku boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ayat pendek itu kalau langsung ruku nggak masalah ya, karena aurat pendek itu ayat pendek itu sunnah ya. Ustazah, sholat witir rakaat ketiga udah ya. Boleh nggak saya cari rezeki dekat tempat prostitusi? Kalau dekat tempat prostitusi nggak apa-apa, di tempat prostitusinya nggak boleh. Oke. Ustazah, bisa nggak sholat sunnah digabung sholat wudhu dan sholat taubat? Bukan digabung tapi dikerjakan bergantian. Habis sholat taubat, sholat wudhu, atau sholat wudhu dulu baru sholat taubat. Jadi satu niat, satu amal ya. Saya selalu merasa gelisah karena merasa gagal mendidik anak. Nggak ada. Kalau kita udah berusaha mendidik anak dengan baik, hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jangan ambil bagian Allah ya teman-teman ya. Ustazah, karena anak itu punya eskalasi taubatnya masing-masing ya. Anak itu punya eskalasi taubatnya masing-masing. Jadi karena yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Ingat, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat, at the end of the day dia bisa jadi anak yang paling taat ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholat tidak baca takbiratul ikhram nggak boleh. Takbir mengangkat tangan di awal itu rukun sholat. Harus ngangkat tangan di awal. Itu namanya takbiratul ikhram. Tapi kalau nggak baca iftitah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, itu nggak masalah. Hanya saja kalau mengangkat tangan di awal itu wajib. Walaupun saat ruku, iktidal, sujud itu nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Takbiratul ikhram itu adalah mengangkat tangan di awal sholat. Itu rukun sholat, hukumnya wajib. Tapi kalau iftitahnya nggak wajib ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau nggak sengaja rehat lewat isya, terus bangun jam 10-an, bagaimana lanjut isya, lanjut tahajud, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, cuman jangan sering-sering tidur sebelum isya ya. Karena yakrahun naum qoblal isya, Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Ada beberapa tempat yang dilarang kita untuk tidur. Pertama adalah sehabis subuh, an-naum ba'da subuh yazhabu barokata rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Yang kedua adalah jangan tidur habis asar dan jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qabla al-isya. Oke. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Tidak pakai tahiyat awal ya.
Nah, jadi misalnya sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Jadi semua sholat sunnah kalau 4 rakaat caranya kayak gitu. Untuk membedakannya dari sholat fardu. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3, 4 pakai ayat pendek. Sementara sholat fardu pakai tahiyat awal dan ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Saja, oke sebentar ya. Oke. Kemonakan. Cepet kali. Woi, ngetiknya rem sikit napa? Cepet kali, geng. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, oke, iya sebentar ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taubat hajat dikerjakan 3 kali sehari setelah sholat duha, enggak ada masalah. Ada janda yang sudah menikah bolak-balik. Kalau mau nikah lagi, apa harus pakai wali nikah? Wali nikah iya Mbak Noni. Wali nikah itu wajib, itu ya rukun nikah walaupun pakai wali hakim ya. Oke, mantap kali janda nikah berkali-kali. Iya, Mbak Tini aja belum kemana-mana sama Mbak Noni. Ustazah, oke, ya siap ya. Ustazah, dulu anak saya belum apa dia? Lewat dah. Kalau sholat qobliyah terbang dia guys. Baru qobliyah doang kebaca. Udah terbang dia ke langit ke-7. Mana ceritanya ini? Oke, keponakan suka berantem adik kakak. Doanya apa? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah. Doa supaya keluarga sakinah ya. Jika di bak air ada kotoran cicak, kalau kotoran cicaknya sedikit dan airnya banyak nggak masalah. Dia tidak sampai menajiskan air. Kalau sholat sunnah baca Al-Fatihah aja boleh nggak? Semua jenis sholat kalau baca Al-Fatihah doang itu nggak masalah. Semua jenis sholat kalau cuman baca Al-Fatihah doang nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Siap Mbak Virgo. Nah, Ustazah dulu sekolahnya apa? Dulu saya di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah ya. Oke, Ustazah, oke. Sama-sama ya, terima kasih ilmunya. Saya banyak yang tidak mengerti, sekarang tahu. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, ada orang yang cepat sholatnya, katanya ruku dan sujudnya, bacanya cuma 1 kali. Boleh nggak Zah? Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh kok 1 kali. Tapi Imam Hanafi menyatakan mesti 3 kali. Tapi keduanya sepakat kalau sholatnya berjemaah maksimal cuman boleh 3 kali aja. Sementara kalau sholatnya sendiri itu boleh lebih dari 3 kali. Aku ulang ya. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tetapi dalam sholat berjemaah mereka semuanya sepakat bahwa maksimal cuman boleh 3 kali. Dan kemudian saat sendiri lebih dari 3 kali itu jauh lebih baik. Oke, aman ya. Bolehkah habis sholat baca surat Yasin untuk kedua orang tua? Is oke, tafadhol, silahkan. Apakah ingus itu najis? Tidak. Ingus, batuk, flu, berdahak itu tidak membatalkan sholat kalau tersentuh kemukena tidak najis. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal masjid tidak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke, gimana cara menghatamkan Quran dengan mudah? Tentukan pengen hatam berapa lama. Kalau pengen hatam dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar kali 30, itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz.
Kalau pengen hatam dalam 4 bulan, baca 2 lembar setiap hari. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tahajud 2 rakaat boleh nggak? Cukup kok tahajud 2 rakaat nggak masalah. Allah itu lebih suka amalan yang biasa saja tapi terus daripada banyak tapi terputus ya. Siapa? Ria Hudi, thank you ya. Rina, Mbak Nina, Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Watim ya. Oke, Ustazah, oke, berarti sholat fardu 4 yang rakaat 3 dan 4-nya 3 dan 4-nya baca Al-Fatihah terus nggak baca ayat pendek. Benar, sholat fardu itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. 3 dan 4 nggak baca ayat pendek. Apa boleh mendoakan suami dan anak dijadikan satu? Aman aja, boleh dijadikan dengan doa kaum muslimin muslimat juga boleh kok. Ustazah, oke. Oke, doa apa anak susah belajar ngaji dan belajar sholat? Ya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, apa hukumnya jika bertakziah ke orang meninggal, keluarga meninggal memberi uang? Sedekah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sedekah itu kan nggak ada keharuman. Sedekah ke siapapun, ke orang kafir pun boleh. Apalagi teman kita lagi kemalangan, kita kasih dia sedekah, why not? Kenapa? Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, sholat subuh nggak mandi boleh nggak? Soalnya dingin. Selagi tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid, tidak ada masalah. Tapi mandilah guys, sebelum subuh itu mandi mantap. Aku aja anak muda mandi pagi, masa teman-teman yang usia tahajud menjelang azan subuh gak mandi? Kalahlah sama aku mandi sebelum subuh. Jadi lah pagi kita jam 6 tuh aku udah mandi. Udah banyak yang aku lakukan guys. Ya kan, udah aku pakai parfum. Aku duduk walaupun cuma ada kucingku doang yang ini lihat cium parfumku. Hey mandi guys, mana ceritanya? Mandi ya, masa hostnya mandi terus teman-teman mandi jam 9. Wah, sujud sawi hafal, cara sholat sunnah 4 rakaat ngerti, cara doa minta jodoh ngerti, doa cebok paham, mandinya jam 1 siang, mana ceritanya? Mandi. Ini aku lagi menggaungkan sunnah mandi sebelum azan subuh. Karena Rasulullah itu selalu mandi sebelum azan subuh. Masuk jam 6 pagi di live aku, kalau nggak mandi jewer telinga sendiri. Oke, mandi pun disuruh sama aku ya. Gimana ceritanya? Mandi ya sebelum azan subuh. Oke, mandi. Oke. Ustazah, tadi qobliyah yang 4 rakaat surat pendeknya di rakaat keberapa? Semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat ayat pendeknya 1, 2, 3, dan 4. Dingin itu karena nggak biasa. Kalau udah biasa tubuhnya udah menyesuaikan dengan suhu. Mau jawab apa lagi? Aku kalau pergi ke kampung orang tuaku di Bukit Tinggi itu dingin banget, perasaan mandi juga aku. Mana ceritanya? Mandi geng. Ustazah, biasanya saya suka sholat duha karena tiba-tiba teman saya datang, saya jadi nggak sholat. Nggak apa-apa. Yang penting ada kerisauan atau izin. Maaf ya aku sholat dulu, itu boleh ya. Ustazah, batal nggak wudhu kalau bersentuhan dengan suami istri? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah kalau teman-teman mau pilih yang mana, oke? Ustazah, oke. Apakah sholat witir, siap Mbak Ringgit ya, setelah tahajud boleh nggak? Boleh. Witir itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting cuman boleh 1 kali aja. Misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir, tengah malam tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi, karena witir itu cuma 1 kali. Atau nggak usah witir dulu, tahajud dulu baru witir, nggak apa-apa. Batas dari witir dan tahajud azan subuh. Selagi masih belum azan, masih bisa tahajud dan witir ya. Ustazah, oke, apakah hukum beli saham? Beli saham ini ada syaratnya. Yang pertama, pastikan emiten yang teman-teman beli itu tidak ada unsur riba. Yang kedua, pastikan baca laporan keuangan. Pakai
analisis fundamental, tidak boleh pakai sekedar analisis teknikal. Dia seperti judi nanti. Kemudian pelajari laporan keuangan perusahaan, profit takingnya, marginnya harus ngerti biar dia tidak jadi rugi. Ingat, bukan main saham tapi investor saham. Itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nanti kalau ada dividen yield-nya dizakatkan ya. Kalau ada capital gain-nya dizakatkan. Modalnya juga dizakatkan 2,5%. Ustazah, oke. Kalau sujud di atas mukena. Sujud keningnya tidak boleh menyentuh sejadah. Harus nyentuh sejadah. Jadi kening saat sujud tidak boleh kena benda yang bergerak. Termasuk laki-laki yang pakai sorban tidak boleh keningnya ketutup atau ketutup topi, ketutup peci kayak gitu ya. Oke, iya. Ustazah, gimana kalau tahajud belum sempat witir udah azan subuh? Nggak usah lagi witir karena udah azan subuh. Ustazah, kalau pinjam uang dari bank buat nolong orang nggak boleh karena niat kita benar, cara kita juga harus benar. Niat kita nolong orang benar, tapi dengan riba. Nggak salah caranya. Niat kita umroh tapi minjam uang di bank, berarti niatnya benar, caranya salah. Niat aku adalah ingin nolong orang tapi dari hasil nyuri, niatku benar, caraku salah. Niatku bangun masjid tapi dari hasil korupsi, niatnya benar, caraku salah. Ya, kayak gitulah. Jadi pastikan, make sure setiap amal itu diterima jika benar niatnya, benar amalnya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, ciri taubat kita diterima tergantung kita dong. Kalau kita takut berbuat dosa, senang berbuat baik, ya takut ibadah kita nggak diterima, suka dengan belajar agama, ya itu ciri taubat kita diterima. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kaki termasuk aurat. Ustazah, cepet kali guys, kayak rudal. Oke, kita ambil nafas dulu 7 tahun ya guys, baru kita lanjut jawab lagi ya. Siap. Teman-teman nih ngetiknya kayaknya nggak ada yang pakai jari, semuanya pakai nafas. Oke, kayak gitu ya guys. Kita bluetooth aja yuk guys, atau pulang aja yuk. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, aku pegang kok di bawah. Aku pegang di bawah. Cuma kan kecepatan bicaraku jauh lebih lambat dibanding kecepatan teman-teman ngetik kan. Ini aja udah cepet nih, tapi semoga paham ya walaupun cepet ya guys. Ini speed aku cepet nih biar banyak yang terbaca ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku mandi setelah tahajud dan baru sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh nggak apa-apa. Ustazah, oke. Di saat kita sering sholat, sedang sholat, ada tetangga manggil. Harusnya akhirnya kita nggak fokus. Kalau dia manggil kita sholat fardu, tidak usah dibatalkan. Tapi kalau dia sholat sunnah, tergantung. Kalau dia cuma manggil, lanjutkan sholatnya. Kalau dia sampai mengucapkan salam, berhenti sholatnya, jawab salamnya. Karena sholatnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kulang ya, kalau sholatnya sholat wajib lanjutkan. Kalau sholatnya sholat sunnah tergantung. Kalau dia mengucapkan salam boleh berhenti, jawab salamnya, terima dia, nanti ulang lagi sholatnya. Tapi kalau dia cuma manggil doang lanjutkan sholatnya ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau pinjam uang di bank untuk pesta jangan ya. Jangan ikut riba, apapun reasonnya, apapun alasannya. Pakai CD dan mukena pas sholat gimana? Ustazah pakai CD doang. Oh, sholatnya pakai CD doang. Oke. Kalau sholatnya pakai CD doang dan pakai mukena, make sure bener-bener mukenanya ketutup. Betul-betul mukenanya harus ketutup. Karena jangan sampai kita itu pakai mukena yang bener, yang pakai mukena yang ini ya guys, yang transparan, itu bahaya ya. Ustazah, boleh nggak kalau sholat kita pakai apa? Oke, iya, cuma kan kurang adab lah ya kan. Kalau
Imitasi emas online gimana? Harus ada wujudnya. Kalau ada wujudnya boleh ya. Apakah berpuasa sunnah itu harus hari Senin dan Kamis? Ya tergantung kepada makomnya, tempatnya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid, tergantung. Kalau hari Selasa ya nggak ada puasa sunnah. Oke, Ustazah, oke, kalau umroh duluan bayar belakangan boleh nggak? Sebenarnya boleh, yang penting tidak karena riba ya. Karena umroh tidak harus mampu, sementara haji harus mampu. Jadi haji lunas dulu baru berangkat ya. Ustazah, oke, aman ya. Boleh nggak kita umroh tapi dicicil? Boleh tapi bukan cicilan riba ya. Bukan cicilan ke bank ya. Ustazah, dana masjid ditaruh di rekening bank. Kalau sekedar bank dijadikan alat simpan enggak apa-apa. Uang teman-teman taruh di bank juga enggak apa-apa. Yang penting bunganya jangan diambil ya. Atau bisa dibelikan lampu jalan, tong sampah jalan yang tidak ada hubungannya dengan agama dan darah untuk dimakan orang lain. Karena itu haram ya. Ustazah, kalau kita jalan jauh, celana kena najis. Gimana solusinya kalau mau sholat? Ya harus dipersiapkan. Pakai panty liner, bawa celana ganti, dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Bacaan zikir pagi dan petang dibaca 1 kali aja boleh nggak? Boleh ya. Oke, kenapa sering dikelilingi orang-orang yang ingkar dan munafik? Hati-hati, salah satu ciri orang munafik adalah idza tumina khona. Kalau dipercaya dia akan berkhianat. Kalau terlalu sering orang berkhianat kepada kita, berarti yang salah adalah kita. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu cepat percaya kepada orang lain. Ini hati-hati. Ada beberapa hal yang teman-teman gak boleh umbar. Yang pertama adalah mimpi baik kita, dream kita. Karena kalau orangnya gak tepat, dia akan mengatakan mustahil dan kita gak jadi melakukannya. Yang kedua, jangan ceritakan tentang langkah baik kita. Karena dia akan nyetopnya pada wilayah yang kita tidak duga. Ketiga, jangan ceritakan kesedihan kita terlalu banyak karena akan ada orang yang justru senang dengan kesedihan kita dan tidak memberi solusi, malah senang di atas kesedihan kita. Yang keempat adalah jangan ceritakan soal keuangan kita karena itu akan menghilangkan ketulusannya untuk dekat bersama kita. Hati-hati, kalau dikhianati itu biasanya cuma sekali. Kalau udah berkali-kali takutnya kita terlalu terbuka kepada orang lain. Oke? Gitu ya. Ustazah, oke, doa istri mau melahirkan biar cepat lahiran, doa aja pakai bahasa Indonesia Pak, nggak masalah Pak ya. Ustazah, keputihan itu najis nggak? Jelas dong ya. Jadi kalau keputihan teman-teman harus cebok dulu sebelum teman-teman sholat ya. Ustazah, dan celananya nggak boleh dipakai lagi, oke? Ustazah, maghrib di jalan, isya sampai rumah nggak boleh. Prioritaskan Allah. Kalau kita mau diprioritaskan oleh Allah, tetap kita harus sholat walaupun di jalan. Katanya pengen rezeki lancar, pengen Allah sayang. Kalau kita sayang, kita harus prioritaskan orang itu. Kita sayang sama Allah, kita prioritaskan. Percayalah guys, tidak ada orang yang benar-benar sibuk di dunia ini, nggak ada. Ketika ada orang yang tidak peduli dengan kita, mereka bukan sibuk, tapi kita itu bukan prioritasnya dia. Kalau kita prioritasnya dia, sesibuk apapun dia akan ada waktu buat kita. Sama dengan Allah, nggak ada kita yang sibuk, tapi mungkin sholat belum jadi prioritas kita. Oke, jadi tidak ada orang benar-benar sibuk. Hati-hati, kalau ada orang yang selalu merasa no time, gak ada waktu ketemu kamu, gak ada waktu ketemu kamu, gak ada waktu nelpon kamu, dia bukan sibuk. Mungkin bukan prioritasnya, termasuk mungkin suami, istri, dan itu biasanya terjadi pada orang-orang terdekat. Jadi kalau kita nggak sholat, kita bukan sibuk, tapi Allah belum jadi prioritas kita. Ustazah, maka prioritaskanlah sholat biar Allah prioritaskan kita. Oke, Ustazah, nanya saya. Oke, sebentar ya. Oke. Minta doa agar mudah bayar hutang boleh. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah,
Cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Ini juga doa biar kaya raya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Bener Zah, bener, bener. Bener yang mana? Yang mana yang bener nih? Oke gitu ya. Soal apa tuh yang bener nih? Yang teman-teman pada bilang bener gitu ya. Nah ini ya, doa lunas hutang ya guys. Oke, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Oh yang prioritas benar ya gitu. Nggak ada orang yang terlalu sibuk. Sesibuk apapun dia, kalau kita prioritasnya dia akan ada walaupun di sela-sela aktivitasnya. Ya kalau kita nggak sholat kita bukan sibuk, tapi sholat itu belum prioritas kita. Ya, Ustazah ngaji sendiri nggak ada gurunya, ngaji Al-Quran maksudnya. Kalau ngaji Al-Quran boleh belajar dengan Quran Latin, tapi sekali-sekali nanti boleh validasi bacaannya ke ustadz terdekat di rumah kita ya. Ustazah bolehkah sholat ikat rambut? Laki-laki haram mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan ikat rambutnya biar nggak kelihatan ya. Oke, Ustazah, usia Ustazah berapa? Usia aku itu kalau nggak salah aku sampai sekarang masih seperti kemarin, masih tergantung cuaca ya. Jadi kalau malam ini cuacanya kayaknya nggak terlalu dingin ya 42 tahun lah. Kalau besok pagi kalau nanti dia hujan ya usiaku 17 tahun. Kemarin di kotaku sempat banjir ya 78 tahun lah. Sampai sekarang masih tergantung cuaca sih teman-teman. Masih belum berubah. Nanti kalau berubah misalnya tergantung mood aku bilang kok sama teman-teman tenang aja. Ya nggak usah khawatir ya. Ustazah doa kaya raya dibaca kapan? Baca setiap habis sholat juga bisa kok. Nggak jadi problem ya. Ustazah habis sholat isya, sholat witir. Boleh tapi usahakan ba'diyah isya dulu. Ya sholat isya lalu kemudian ba'diyah isya lalu kemudian sholat witir. Oke. Sholat isya lalu ba'diyah isya lalu kemudian sholat witir. Ya malam ini usiaku 42 tahun karena lagi cuaca sejuk. Besok pagi 72 tahun. Besoknya lagi bisa jadi 12 tahun. Pokoknya tergantung cuaca sih guys sejauh ini. Ustazah, oke gitu ya. Tiap malam baca Al-Muluk, tapi nggak baca surat lain gimana? Jangan, hello jangan. Kalau bacaan Quran harian, usahakan teman-teman itu khatam dari awal sampai akhir. Ya, khatam aja dari awal sampai akhir. Khususnya di hari Jumat boleh tuh dijeda sama Al-Muluk, sama Al-Waqiah, boleh nggak jadi problem ya. Dijeda boleh ya. Tapi usahakan baca Quran itu dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita kenal dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Ustazah, oke siap ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, oke. Siap Mbak Nisa aja ya. Ustazah, usia lagi. Apalah arti sebuah usia? Yang penting kita saling menghargai di akun ini ya guys. Apalah arti mau aku 70 tahun juga nggak bakal ngefek kok buat teman-teman. Yang penting bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Nah besok aku update lagi. Apakah besok usia keberapa nanti aku update lagi ya. Ustazah siap ya. Oke, aman ya. Siap ya. Oke, Ustazah, iya bener ya. Oke, usia Ustazah penting sepenting apa? Ustazah, oke. Kalau selalu sholat isya tengah malam boleh nggak? Jangan ya teman-teman ya. Sholat isya tengah malam terlalu sering jangan. Kalau karena ketiduran itu nggak jadi problem. Tapi kalau sering-sering nggak boleh ya. Kenapa? Karena nanti kita jadi lalai. Dan jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah bikin penasaran harus menyisakan ruang penasaran. Walaupun cuma sedikit ya. Mantap juga aku jawabnya ya guys. Wah lepas aku dari jeratan usia guys. Oke. Ustazah kalau ngomong cerai lewat chat di HP jatuh talak.
itu jatuh talak ya. Jadi kalau ngomong chat di HP itu jatuh talak. Cuman kalau dia rujuk lagi, dalam 3 bulan itu boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah berapa saudara? 4, aku anak paling kecil ya. Ustazah, sholat witir sama tahajud pahalanya besar mana? Witir. Karena witir itu sunnah muakkad, sementara tahajud itu sunnah ghairu muakkad. Jadi kalau teman-teman sholat subuhnya itu udah mepet-mepet, misalnya bangunnya itu udah mepet azan subuh kayak gitu kan guys. Udah mepet azan subuh, daripada tahajud 2 rakaat, lebih baik witir aja 1 rakaat, itu jauh lebih baik. Karena Rasulullah juga pernah berwasiat, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, sholat witir, kemudian sholat duha dan puasa yaumul bid. Dan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir walaupun Rasul pernah meninggalkan tahajud dan taraweh. Oke. Ustazah, oke, gimana kalau cara rujuk talak 1? Oh, kalau dia dalam waktu 3 bulan udah sekarang ku talak kau, udah talak 1 tuh, besok rujuk nggak apa-apa seperti orang yang berantem dan baikan. Kalau jaraknya itu dalam waktu 3 bulan, nah dalam bahasa lain dalam masa iddah. Ya, tapi kalau setelah 3 bulan ya harus nikah lagi dong. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Bagusnya witir berapa rakaat ya? 3 rakaat. Bagus kok. Oke ya. Ambeien nanti madunya setelah ini ya. Ustazah sebentar ya, kalau kucing minum di ember buat kita mandi, apakah airnya itu najis? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kalau kucing aku jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kucing itu laisat laha najasun. Kucing itu tidak najis. Adapun air liurnya juga tidak najis. Dari Abu Qatadah dijelaskan bahwa istri beliau pernah ingin berwudu. Lalu kucing ingin minum. Lalu beliau dekatkan ya mangkok atau bejana itu supaya diminum oleh kucing, dan kemudian dia istrinya pakai wudhu lagi dan tidak masalah. Wahbah Az-Zuhaili juga pernah berkata, ulama besar, bahwa air liur kucing itu bisa air bekas jilatan kucing dan itu bisa dipakai minum, bisa dipakai wudhu dan bisa dipakai mandi. Sementara bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, jadi tidak ada masalah. Sedikit atau banyak dia najis yang dimaafkan, najis yang dibolehkan, maksudnya najis tapi dimaafkan. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau saya berat banget mau sholat tapi saya rajin baca Quran, ya nggak bisa. Nggak bisa. Sama dengan saya rajin sedekah tapi saya nggak bayar zakat, ya nggak bisa. Saya rajin tahajud, ya saya males sholat subuh, ya nggak bisa. Yang namanya sholat tetap wajib, itu duluan baru baca Quran. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, aku witir 1 rakaat aja, laporan diterima. Boleh. Boleh ya guys, witir 1 rakaat boleh ya. Ustazah, oke, Mbak Nanda, sebelum makan boleh, setelah makan boleh untuk madunya. Ustazah, bolehkah sholat duha langsung 4 rakaat? Boleh, sholat duha langsung 4 rakaat gak jadi masalah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, cara witir 3 rakaat seperti sholat maghrib? Oh, enggak. Tunggu dulu ya. Witir 3 rakaat gak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu ada tahiyat awal. Kalau sholat witir gak ada tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Guys, sholat sunnah gak ada tahiyat awal ya. Semua sholat sunnah gak ada pakai tahiyat awal ya. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat gak pakai tahiyat awal. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Witir 3 rakaat gak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Ustazah, imanku naik turun, aku juga sama. Semua iman kita ini naik turun.
Ya, al-iman yazid wa yanqus, nggak apa-apa. Iman turun tuh nggak masalah. Ya, cuman saat dia naik kita kerjakan ibadah, saat dia turun kita paksakan ibadah. Orang beriman itu semuanya imannya naik turun. Mana ada yang iman bertahan? Emang kita malaikat? Enggak ya. Semua orang yang konsisten tuh juga males, cuman bedanya walaupun dia males dia tetap kerjakan ya. Ya, sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke, males paksakan itu aja, dan males itu biasa, nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan ya. Ustazah, sebentar ya, tolong anak saya sakit lambung, boleh madu akasia? Nanti aku spill ya, lambung sebentar kok dengan madu akasia. Bentar itu guys, kalau lambung, asam urat sebentar aja ya. Ustazah, sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Semua ya, semua sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau apa udah terbang-terbang dia. Hani, kalau orang yang sudah dibalikin ke keluarganya, apa masih sah hubungan suami istri? Tidak sah lagi. Harus ada rujuknya. Kalau talak satu, rujuknya dalam waktu 3 bulan ya. Talak satu, rujuknya dalam waktu 3 bulan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya. Oke, boleh Mbak Desi nanti ya, step itu ada madunya ya. Ustazah, oke, setelah ini ya Mbak Desti ya. Oke, Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah tentang berita Trans 7 yang viral sekarang? Aku nggak lihat beritanya teman-teman. Oke, Ustazah, sholat witir 3 rakaat pakai kunut boleh, nggak pakai kunut nggak masalah ya. Sholat duha 4 rakaat 2-2 boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, kalau sholat itu berjamaah kita hanya mengikuti imam aja atau gimana? Oke, jadi kayak gini ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Seketika imamnya baca al-fatihah, makmumnya diem. Oke. Seketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca al-fatihah. Oke. Nah, seketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, ya udah dengerin aja imamnya, ya. Lalu seketika imamnya itu cepat kali ayat pendeknya, sementara kita belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku ulang pelan-pelan, ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Ya, nanti setelah imamnya baca ayat pendek, langsung ruku aja ikut imam. Apapun yang terjadi ya. Ustazah, oke. Oke, tahajud bisa dilakukan kapan? Gimana ceritanya? Tahajud dilakukan subuhnya ketiduran. Makanya untuk pemula tahajud itu deket-deket azan subuh aja dulu, nggak apa-apa. Kan malah yang kita nampakkan apa? Kita lebih ramah, kita lebih wise, lebih bijaksana, lebih menerima saran, lebih kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan seperti itu. Sehingga orang itu belinya bukan barangnya tetapi servisnya. Apalagi orang-orang yang sudah menengah ke atas, kadang-kadang dia nggak beli barang, dia cuma beli jasa. Ya teman-teman, aku cerita, aku beli kendaraan. Ya, kalau aku beli kendaraannya di kota lain, itu aku bisa lebih murah sampai 50 juta. Di Jakarta misalnya, barangnya langsung datang dari Jakarta. Tapi aku tidak memilih beli di sana. Aku boleh lihat barangnya di Jakarta, tapi aku tetap belinya di sini. Karena barang yang aku beli nggak ada di sini, contoh barangnya misalnya. Kenapa? Karena aku menghargai dia yang ada di sini, sehingga aku jadi lebih mudah, pelayanannya bagus, ada apa-apa aku bisa langsung ke orangnya. Aku rela kehilangan uang untuk membeli servisnya. Nah ini yang kita, service ke customer satisfaction itu bahasanya. Nah itu yang dimaksud dengan sebenarnya orang nggak sekedar beli barang guys, tapi orang beli pelayanan dan keramahan. Oke. Jadi tenang aja, wise aja, tingkatkan iman, minta sama Allah rezeki lebih bagus. Oke. Maaf ya, ini aku jelasin lebih panjang karena jarang ditanyakan ya. Oke, Ustazah, apa boleh sedekah subuh 1.000 rupiah? Boleh, 500 perak pun boleh, nggak masalah. Catat lagi aja pertanyaannya ya. Gimana kalau sedekah subuh kepake tapi diganti di hari yang sama? Sebenarnya sih bukan sedekah subuh kepake ya, nggak jadi sedekah gitu namanya.
Ya Mbak Nursia, kalau nggak jadi sedekah nggak apa-apa, tetap dapat pahala satu kebaikan. Karena dalam hadis arba'in, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat pahala satu kebaikan. Tapi kalau kita serahkan, kita dapat pahala penuh. Ya boleh diganti di hari yang sama atau besok, atau nggak diganti pun nggak masalah. Cuman untuk membentuk konsistensi kita ganti ya. Ustazah, kalau telat sholat subuh, gimana qobliyah subuhnya? Selagi masih ada waktu subuhnya, maka teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh. Misalnya bangunnya 4.30, azannya 4 lewat 40, bangunnya jam 5 lewat 10, masih worth it untuk melakukan qobliyah subuh. Baru kemudian melakukan sholat subuh ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau sedekah subuh baca doa? Cuma niatkan pakai baca bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia is okay, nggak masalah ya. Oke, nge-like teman-teman ya, siap ya, aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke betul sekali ya. Ustazah, apakah fidyah boleh diganti uang? Saranku pakai beras. Karena dalam dalil dikatakan fafidiyatun ta'amu miskin. Fidyah itu makanan dalam bentuk fakir miskin. Ke fakir miskin. To'am makanan. Dalam Al-Quran berbentuk makanan. Meskipun pada beberapa wilayah itu yang misalnya nih kita fidyah di daerah Sumatera Barat. Mereka udah banyak beras, masa kita pakai beras lagi ngasih fidyah gitu kan. Mereka udah petani semua kayak gitu. Maka kita boleh ganti dengan uang, begitu kata Imam Hanafi ya. Ustazah, berdoa setelah ruku itu juga mustajab ya, nggak ada masalah kalau mau dilakukan ya. Tapi yang lebih masyhur sujud terakhir ya. Ustazah, habis berwudu bermake up boleh nggak? Nggak jadi problem ya. Habis wudu bermake up, habis wudu bermake up itu nggak ada problem ya. Cuman kalau seandainya teman-teman berwudu lalu kemudian teman-teman bermake up dulu baru berwudu, coba dilihat make upnya. Kalau make upnya itu waterproof maka harus dihapus sebelum berwudu. Tapi kalau make upnya tidak waterproof tidak perlu dihapus. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sebentar. Oke ya. Oke, Ustazah hadir di majelis ilmu tapi selfie. Selfie nggak ada problem asal jangan berlebihan dan memahami hakikatnya. Bahwa hadir dalam majelis taklim itu adalah tujuannya untuk belajar. Ya, kalau kita pakai selfie nggak ada problem karena secara hukum foto nggak ada masalah. Ya, secara hukumnya itu foto nggak ada masalah. Cuma problemnya adalah kalau datangnya cuma untuk itu. Wah, repot itu guys ya. Ustazah, sedekah subuh setelah cukup kita sedekahkan gak ada masalah ya. Setelah cukup kita sedekahkan by transfer gak masalah ya. Ustazah, oke, saya belum niat umroh tapi teman ngajak, akhirnya daftar tapi hati ngerasa seneng. Apapun motivasi kita melakukan ibadah kerjakan aja ya, kerjakan aja, nggak apa-apa Mbak Yanti. Ustazah, sebentar ya. Kalau sakit gigi, sholatnya tutup bibir gimana? Kalau kita sakit itu berarti dalam keadaan darurat. Ya, sholat tutup bibir nggak apa-apa. Jangankan sholat tutup bibir, sholat baring pun nggak apa-apa. Namanya sakit. Oke. Ustazah, saya oke, aman-aman ya. Thank you ya teman-teman ya. Oke. Kalau subuhnya kesiangan niatnya nggak usah qodho, sholat aja kayak biasa. Oke. Sedekah subuh buat anak kuliah is okay, nggak masalah. Cara menebus kafarot, dosa apa dulu? Kafarot tuh beda. Kafarot berhubungan di siang Ramadan beda. Kafarot nazar beda. Kafarot sumpah beda. Mau kafarot apa? Aku jelasin. Oke. Ustazah, gimana cara menghindari dosa ghibah? Yang pertama adalah filter kawan. Jangan sampai punya kawan yang suka ngomongin orang. Yang kedua, kalau kedapetan orangnya, alihkan pembicaraan atau puji orang yang sedang dia ghibahkan. Oke, dia sombong loh, enggak juga kok, kemarin dia baik-baik aja kok, kayak gitu ya. Oke ya, Ustazah, oke sebentar ya. Gimana cara bayar hutang puasa 10 tahun yang lalu, ibu hamil dan menyusui? Pasti jumlahnya
Kalau pasti jumlahnya ganti Mbak. Mbak kodo puasa atau Mbak bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya kali berapa banyak Mbak tidak berpuasa. Misalnya nggak berpuasanya misalnya 7 hari, 1 bulan, ya udah kali aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Barakallah, iya. Kalau makan kue atau minum teh, apakah batal wudunya? Oh, makan tidak membatalkan wudu. Makan, minum tidak membatalkan wudu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya sakit, kadang nggak sholat keluar kencing. Saya pakai pampers, sholat aja dalam keadaan baring, nggak ada masalah ya. Ketika kencing itu nggak terasa dalam sholat, abaikan karena itu ketidaksengajaan. Tapi kalau terasa tinggal berhenti aja sholatnya ya, nanti diulang lagi. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini, oke? Oke, Ustazah, kalau uang disimpan di bank gimana? Bank cuma dijadikan alat simpan itu gak jadi problem ya, tapi bank dijadikan alat kredit itu yang jadi problem. Oke, Ustazah, waktu yang terbaik membaca Yasin kapanpun gak jadi problem ya. Oke, sama-sama Mbak Patim, thank you ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah boleh pajang foto almarhum di rumah atau nanti ada jin korin? Pajang foto gak ada problem ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah sebentar ya. Oke. Nah, Ustazah kalau sholat tahajud terus sampai sholat subuh tapi nggak tahan Zah, selalu ngantuk, gimana Zah? Makanya untuk pemula tahajud itu dekat-dekatkan dulu azan subuh ya. Tahajud itu dekat-dekatkan dulu azan subuh. Nah, setelah teman-teman untuk pemula, setelah teman-teman dekatkan dengan azan subuh, maka dia akan jauh lebih nggak ngantuk ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh kalau bayar zakat adik-beradik yang susah? Adik-beradik bayar zakat saling menzakati boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, memfoto jenazah ketika kain kafan secara hukum nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat taubat apa boleh dilakukan lebih dari 1 hari? Nggak masalah. 1 kali sehari nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah jelasin dong cara nazar yang benar. Boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir dan baru lihat aku boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Nazar yang pertama adalah tentukan syaratnya. Ya Allah, kalau anakku lahir dengan selamat detil dan dia perempuan misalnya. Kalau mau lebih detil lagi, oke. Maka aku akan puasa Senin dan Kamis. Oke, lebih detail lagi, kapan? Kapan puasanya? Selama 1 bulan, berarti cuma 8 hari. Kayak gitu. Ya Allah, kalau saya lulus PNS, oke, saya akan umrohkan orang tua. Oke, kapan? Setahun setelah SK saya keluar, gitu. Waktunya tentukan, jangan nanti udah 4D tapi orang tuanya udah meninggal nggak juga diumroh-umrohkan. Ada-ada aja, oke ya. Saya ya Allah, kalau nanti lulus PNS, saya akan memberi makan fakir miskin. Berapa orang? 10 orang. Kapan? Gitu guys. Jangan udah 4 nanti jabatannya tetap aja kayak gitu aja. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke aman ya. Sholat di rakaat ketiga tidak pakai surat pendek ya. Kalau sholat fardu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan rakaat 2 aja. Rakaat 3 dan rakaat 4 tidak pakai ayat pendek. Ustazah, bolehkah anak laki-laki membayarkan zakat fitrah bapaknya? Nggak ada masalah ya, zakat fitrah boleh dibayarkan. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku pernah sakit COVID kemarin, gak karuan sesekali sesak napas. Sholatnya berdiri tapi dalam hati gak jadi problem ya. Baring pun gak ada problem ya. Ustazah, oke, nanti Bu Wiwi ya itu akasia. Ustazah, kalau bayar fidyah apakah mengganti puasa juga Zah? Kalau bisa ganti puasa ngapain fidyah? Nih kalau ada statement Ustazah kalau aku bayar fidyah aku ganti puasa juga enggak? Berarti bisa ganti puasa lah, ngapain harus bayar fidyah?
bahwa fidyah itu hanya dilakukan bagi teman-teman yang nggak bisa ganti puasa. Oke. Khusus saja, oke, ibadah saat haid apa saja? Saat haid bisa berzikir, saat haid bisa sholawat, saat haid bisa mengingat kekurangan diri, saat haid teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti mengulang-ulang hafalan dalam hati, itu boleh. Oke, ngulang-ulang hafalan dalam hati itu boleh ya. Khusus saja, oke, sebentar ya. Apa boleh kita waktu haid ngaji Al-Quran lewat HP? Boleh, nggak jadi masalah. Khusus saja kalau kita punya satu produk yang ada logo halal tapi ada yang bilang mengandung babi. Untuk mendeteksi ngandung babi atau tidak nggak bisa dibilang orang, harus diuji lab ya. Khusus saja puasa Senin Kamis tiba-tiba sakit lambung kumat, itu gimana? Jadi begini, kalau teman-teman berpuasa Senin dan Kamis atau berpuasa apapun dan at the end of the day teman-teman sakit, itu teman-teman boleh untuk membatalkannya walaupun puasa wajib. Sakit kaki boleh nggak duduk bersila karena jari-jari kaki sakit, boleh nggak? Ada dalil sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, sebentar ya, lupa hutang puasa, gimana cara bayarnya? Kalau teman-teman lupanya di tahun ini 7 atau 8, pilihnya 8 ya. Ustazah, aman ya guys? Oke, sebentar ya. Doa untuk terhindar dari perbuatan zolim manusia. Kalau teman-teman ingin terhindar dari perbuatan zolim manusia, misalnya teman-teman ingin terhindar dari orang-orang jahat, jin, syaitan, kemudian terhindar dari binatang berbisa, terhindar dari hipnotis, fitnah, hasad, dengki, ya teman-teman boleh baca a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu aku sematkan di bawah. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu doa yang dianjurkan kalau teman-teman dalam kondisi ingin terlindung dari godaan makhluk. Doa ini adalah doa yang sering aku sampaikan kepada teman-teman. Andaikan aku hanya diizinkan Allah menyampaikan satu doa saja, aku akan sampaikan doa ini. Doa ini bagus supaya teman-teman terhindar dari orang-orang jahat, orang-orang zolim, orang yang hasud, orang-orang dengki, dan lainnya. Oke. Ustazah, oke, auzubillah. Klaim Ustazah, doa terhindar dari apa? Terhindar dari apa? Terhindar dari toksin. Toksin apa? Oke, Ustazah, lagi haid apa nggak boleh potong rambut? Boleh aja, tidak ada dalil yang mengharamkannya secara tegas ya. Ustazah, wanita boleh mengantar makam jenazah ke makam nggak? Ada dalil bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku memang melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan wanita itu untuk melakukan ziarah kubur ya. Dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, sedekah subuh dibelikan makanan buat orang kerja di sawah nggak jadi masalah. Yang penting untuk orang lain ya. Ustazah, kalau punya utang puasa dibayar di tahun berikutnya kena denda fidyah. Contoh, tahun ini aku nggak puasa 10 hari, rupanya aku baru ganti cuma 5 hari. Tahun depan aku bisa ganti puasa itu, bisa. Tetapi tahun depan kalau mau ganti puasa itu aku harus kena denda lagi. Ya, qadha 5 hari lagi dan 5 hari lagi fidyah. 10 hari tahun ini baru diganti 5, lewat tahun dia kena denda fidyah. Seperti itu Islam memandangnya ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sholat taubat habis maghrib boleh nggak? Boleh. Sholat taubat itu salah satu jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun ya. Ustazah, sedekah subuh dipinjam bentar terus diganti boleh nggak? Sedekah subuh itu dipinjam bentar terus diganti boleh nggak? Sebenarnya
Bukan pinjam meminjam, status hukumnya itu dipakai dan nanti diganti, nggak masalah ya. Tapi itu bukan pinjam meminjam ya. Kalau pinjam meminjam itu harus ada orang yang meminjamkan dan seterusnya. Oke, Ustazah, kalau lupa utang puasa bertahun-tahun, apa harus bayar fidyah? Segera bertaubat saja. Ke depan diperbaiki ya guys. Ustazah, oke, juz amma apakah harus berwudu? Tentu tidak ya, tapi disunahkan berwudu. Oke, Ustazah, jam setengah 6 masih bisa qobliyah subuh nggak? Tergantung. Tergantung ya teman-teman ya. Jika teman-teman dalam kondisi masih ada waktu sholatnya, masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis, udah nggak bisa lagi melakukan qobliyah subuh ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Jadwal sholat tergantung daerah masing-masing ya guys. Ustazah, habis duha jam berapa ya? 1 jam lah menjelang azan zuhur. 1 jam menjelang azan zuhur ya. Itulah jadwal daripada sholat duha. 1 jam menjelang azan zuhur lah, ya kan? Oke. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Udah kecepatan guys, Gimana ceritanya ini? Oke ya, udah kecepatan banget ini ya. Ustazah, sebentar ya. Saya telat sedekah subuh, habis itu tetap sedekah. Ya tetap sedekah aja. Kalau telat sedekah subuh tetap sedekah aja. Nggak jadi masalah ya. Uang sedekah subuh boleh dipakai dulu lalu diganti nggak masalah. Tapi jangan sering-sering nanti kebiasaan. Ustazah, oke, sebentar ya. Siap Mbak Vina, jazakumullah ya. Oke, pagi-pagi udah ada ayam ini ya. Ustazah, kalau Ustazah berwudu yang benar itu gimana? Ya teman-teman pasang niat aja. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Udah ambil tangannya, basuh mukanya 3 kali, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Yang wajib dibasuh saat wudu cuma 4. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Haid gak lancar. Maksudnya pertanyaannya apa? Kalau haid gak lancar. Coba apa pertanyaannya? Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau baca Al-Quran terus kentut, apa harus wudu lagi? Disarankan wudu lagi Mbak. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena memang banyak ulama yang menyatakan wajib wudu, walaupun ada Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Ini dia doanya ya. Sebentar. Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan Al-Quran lalu diwakafkan, boleh nggak? Sedekah subuh diberikan Al-Quran lalu diwakafkan, boleh nggak? Itu yang sering aku sampaikan kok ke teman-teman semua melalui video aku. Ya kan, jadi aku adakan Quran wakaf supaya teman-teman bisa bersedekah. Ya nanti amalnya adalah amal jariyah. Pahalanya ngalir kalau teman-teman meninggal. Karena sedekah Quran itu dia termasuk salah satu dari ekosistem amal jariyah. Oke. Ustazah, batas tahajud sampai jam berapa? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan, teman-teman masih bisa tahajud. Selagi masih belum azan, teman-teman masih bisa melakukan sholat yang namanya sholat witir. Oke. Ustazah, batas sholat subuh jam berapa? Batas subuh itu saat cahaya matahari ada di atas langit. Ya, saat cahaya matahari ada di atas langit yang cahaya merah itu loh. Tapi kalau untuk jamnya kita nggak bisa tentukan ya. Karena kita beda wilayah guys. Oke. Ustazah, kalau nazar itu apa hutang kalau tidak ada yang dipakai? Maksudnya gimana nih? Kodo nggak bisa Mbak Raja Ratu, nggak ada kodo-kodo sholat zuhur dan asar di waktu maghrib. Ya, siapa yang bilang gitu? Ya, nggak ada. Masa kodo zuhur dan asar di waktu maghrib?
Dengar dari mana teman-teman? Teman-teman belajarnya coba coba jangan lihat sembarang video ya guys. Teman-teman lihat video-video yang benar-benar valid ya teman-teman. Gambar-gambar yang berserakan atau itu jangan ya teman-teman ya. Belajar udahlah kita belajarnya online terus nggak jelas kita lihat apa, itu beresiko ya. Kalau mau belajar lebih aman tuh datang dalam majelis taklim gitu ya. Nah jadi nggak ada ya kodo asar dan zuhur di waktu maghrib dan isya. Sedangkan jama aja pada waktu sholatnya, bukan di luar waktu sholat. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke, hati-hati kalau ngelihat video-video yang nggak jelas tuannya ya teman-teman ya. Hati-hati banget ya, hati-hati banget. Oke, karena belakangan banyak pertanyaan yang kayak gitu ya. Oke ya, nah supaya kita proses hijrahnya benar, tidak banyak sekali gangguan kiri dan kanan ya. Ustazah kalau sholat tidak pakai mukena, hanya pakai gamis tapi tangannya kelihatan. Sepergelangan tangan nggak apa-apa kelihatan. Oke, sekolah dulu Zah, jamak kali. Jamak pun tidak di waktu maghrib dan isya. Jamak pun di waktu zuhur dan asar ya. Ustazah, apakah fidyah puasa kodo dilipat gandakan tiap tahunnya? Fidyah dilipat gandakan secara hukuman ya. Oke gitu ya, sehat ya teman-teman ya. Ustazah kalau sholat asar udah waktu jam 5 masih bisa enggak? Kapanpun teman-teman mau sholat selagi masih ada waktu asarnya. Tapi kalau seandainya waktu asarnya udah enggak ada, tetap wajib sholat dan jangan lalai karena kalau lalai tetap berdosa. Oke. Ustazah aman ya. Oke, sholat asar ada qobliyahnya enggak? Ada. Qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Tapi tidak sunnah muakkad, dia cuma sunnah biasa aja. Oke, dia tidak sunnah muakkad tapi dia sunnah biasa aja. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Siap, Ustazah, cara sholat sunat taubat kayak sholat subuh aja. Ustazah gimana cara sholat duha 2 rakaat? Gimana cara sholat hajat 2 rakaat? Gimana cara sholat tahajud 2 rakaat? Gimana cara sholat qobliyah subuh 2 rakaat? Gimana cara sholat pokoknya kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Dah, gak ada beda ya. Semua sholat 2 rakaat tuh kayak sholat subuh aja. Gak ada bedanya. Bedanya cuma niat doang. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gak perlu khawatir. Oke. Tak pakai tahiyat awal. Mana ada kalau 2 rakaat kan gak ada tahiyat awal kan. Nah cuma yang tidak pakai kunut itu aja. Oke, paham? Nah jadi paham ya teman-teman ya. Misalnya nih kan ada beberapa sholat yang bisa dikerjakan kapanpun kan. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu kan bisa ya kapanpun ya. Nah itu sama aja kayak sholat subuh ya. Bedanya cuma niat doang ya. Nah cuman kalau setelah sholat taubat itu teman-teman perbanyak istighfar. Kalau bisa baca Sayyidul Istighfar. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, nah ini dia ya. 5 sholat yang bisa dikerjakan kapanpun 24 jam. 5 sholat yang bisa dikerjakan kapanpun 24 jam. Nah ini dia. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat duha mulai jam berapa? Ya dari azan. Dari 2,5 jam. Dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Pelan-pelan kita belajar di akun ini, kita nggak perlu jadi lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Oke? Sholat hajat dan taubat lebih dari 1 kali, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya.
Tafadhol, tafadhol. Ustazah, tahiyatul masjid caranya gimana? Ya kayak sholat subuh aja. Pokoknya kalau sholat duha, kalau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat tetap kayak sholat subuh aja. Kalau 2 rakaat tetap kayak sholat subuh aja. Oke. Ustazah, ngaji, oke sebentar ya. Kalau nazar apakah hutang? Nazar itu hutang yang berat kepada Allah. Jadi kalau nazar nggak boleh terlalu berlebihan. Jangan banyak kali gayanya. Ada jemaahku nazarnya itu puasa Daud seumur hidup. Puasa Daud seumur hidup. Coba lagi yang gimana ceritanya kawan. Hoi bangun. Ya saya dia saking emosinya dia nazarnya gini guys. Ini serius ya guys. Saya kalau berhasil cerai dengan suami saya itu akan puasa Daud seumur hidup. Nah itu terjadi. Udah puasa Daud di seumur hidup. Oke, gitu ya. Aku gak yakin teman-teman puasa Daud seumur hidup. Ku tengok dari profil picture-nya. Senin puasa yang mulit aja tinggal nih kawan. Oke, gak yakin aku. Oke, mandi subuh aja gak selesai. Apalagi puasa Daud seumur hidup. Yakin aku. Tuh. Subuh aja belum mandi. Puasa Daud pula. Mana ceritanya? Gak yakin aku nih yang hadir nih puasa Daud seumur hidup. Mantap kali pun. Tuh. Gak ada wajah-wajah yang bisa aku yakini di sini. Gak ada wajah-wajah yang bisa aku yakini di sini. Oke ya. Sujud sawi aja hafalnya 3 tahun. Puasa Daud lah seumur hidup. Karena nazar. Mana ceritanya? Gak yakin aku guys. Gak ada wajah-wajah yang aku bisa percaya. Tunggu dulu guys ya. Oke ya, iya siap ya. Ustazah, bener Zah. Ustazah, tak mampu Zah. Kok tahu sih? Oke kita lanjut ya. Ustazah, seumur hidup geng, mana ceritanya? Apalagi Mbak Eli, Mbak Tini, astagfirullahaladzim. Gak yakin aku. Ustazah, aku dapat umroh dari wali kota. Ini dari tadi malam gak terbaca nih. Selalu sampai wali kotanya dia terbang guys. Teman-teman ya, ini aku jujur ya. Ini si wali kota nih udah tadi malam nih ya. Nih, pertanyaan gini. Ustazah, aku dapat umroh dari wali kota. Terus dia jual sama kita umrohnya. Boleh nggak? Ada orang dapat umroh dari wali kota. Terus dia jual sama kita. Boleh. Ini dari tadi malam nih aku baca si wali kota ini nih. Cuma masalahnya wali kotanya terbang langsung tulisannya guys. Jadi boleh mbak. Aku nggak mau umroh, kamu beli deh paket umrohku itu bisa. Nah ini jadi aku nggak ada pilih-pilih pertanyaan guys. Cuman baru sampai di wali kota terbang dia. Coba tanya mbaknya, bener kan udah ngetik dari tadi malam ini. Ya jadi maafin aku ya guys kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Nah misalnya aku gitu ya. Aku misalnya dapat umroh dari mana, terus aku nggak bisa berangkat, lalu misalnya kita paketkan ke orang itu bisa. Atau aku dapat hadiah umroh, sering banget ya dapat hadiah umroh, terus ya udah misalnya aku capai target nih dalam sebuah pekerjaan. Nanti kalau ini begini, kadang-kadang ada motor, mobil, umroh kayak gitu misalnya gitu kan. Atau misalnya kita uangkan aja karena kita nggak sempat berangkat, itu nggak masalah kok mbak. Oke, atau kita kasih orang boleh ya. Ustazah, oke, qobliyah ba'diyah zuhur boleh 2 rakaat dan 4 rakaat boleh besti, boleh nggak jadi masalah ya. Boleh ya. Oke. Berarti ada jual beli umroh Zah, bukan jual beli umroh. Paket umroh kan memang dijual, nggak apa-apa. Oke, belum dapat haji boleh nggak umroh? Belum dapat haji boleh nggak umroh? Rasulullah itu umroh dulu baru haji malah. Oke, Rasulullah itu umroh dulu baru ngaji malah. Ngaji tanpa guru, belajar agama tanpa guru jangan. Udah pakai guru aja nggak selesai juga guys. Ya nggak selesai juga. Belajar itu harus pakai guru. Karena emangnya kita bisa menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, membahas ilmu usul fiqh, membahas ilmu fikih. Ngerti kita. Orang tanpa guru aja sujud sahwi bisa 3 tahun nggak hafal-hafal. Oke? Ustazah, saya sholatnya terburu-buru dan tidak ada waktu dan tidak tepat waktu. Apakah Allah masih mau? Sholat buru-buru nggak boleh teman-teman ya. Bahwa dalam sholat ada tumak ninah. Gini sujudnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ruku ya. Nyindir terus. Enggak nyindir, aku menjawab pertanyaan Mbak Vina. Ya, ruku ya. Subhana rabbiyal a'la. Iya juga sih nyindir. Ya, oke. Ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Diam dulu sebentar, tumak ninah. Allahu Akbar gitu.
Diam sekejap itu rukun. Kalau buru-buru tetap tumak ninah Mbak Yayatri. Tetapi yang boleh teman-teman skip adalah iftitah dan ayat pendek. Nah, itu boleh di skip ya. Tapi tumak ninahnya tetap harus ya teman-teman ya. Ustazah, perempuan ibadah. Ustazah, kalau nazar uang dilakukan habis gajian boleh nggak? Is okay, nggak masalah. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah apa? Ustazah, boleh nggak belajar ngaji di YouTube? Boleh, nggak masalah. Belajar dimanapun nggak masalah ya. Oke, Ustazah, baca Al-Quran buat yang meninggal, tapi kita merasa kurang